Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, a'azzanillah wa iyyakum. Kita pada malam hari ini masih bisa berkumpul secara online. Insyaallah melanjutkan pengajian kita pada kitab Khulasah Ta'dzimil Ilm. Itu sebuah kitab yang membahas tentang adab santri, adab seorang thalib, seorang penuntut ilmu terhadap ilmu itu sendiri, terhadap ilmu itu sendiri. Yang kemarin ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya seorang santri, seorang penuntut ilmu agama, itu dia harus menghiasi dirinya dengan berbagai macam adab. Ya. Kemarin adab yang pertama adalah membersihkan wadah ilmu. Ya. Jadi sebelum seseorang itu belajar, dia harus bersihin dulu tempat ilmu itu menetap, yaitu di mana? Di hatinya. Yang pertama dia harus membersihkan hati, yang mana hati adalah tempat menetapnya ilmu. Jadi hati adalah tempat ilmu, ya, bukan otak atau bukan benak, ya, bagaimana yang dikira oleh kebanyakan orang. Tapi ilmu di dalam Islam itu letaknya di hati, letaknya di hati. Sekarang kita masuk pada simpul yang kedua atau adab yang kedua. Lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini fi kitabihi Khulasah Ta'dzimil Ilmi. Kata beliau, al-maqidus tsani, simpul yang kedua adalah ikhlasun niyati fihi. Mengikhlaskan niat ketika belajar, mengikhlaskan niat ketika mempelajari ilmu. Kenapa? Inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Karena sesungguhnya mengikhlaskan amalan itu adalah asas atau inti diterimanya amalan tersebut. Jadi ikhlas itu syarat mutlak diterimanya sebuah amal perbuatan, apapun itu bentuknya. Wasullamu wusuliha. Dan ikhlas itu adalah sulamnya. Sulam itu tangga. Tangga supaya amalan tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas adalah asas atau pondasi dan tangga supaya amalan itu diterima. Qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma, dan tidaklah, umiru, mereka diperintahkan, illa, melainkan, liya'budullaha, supaya mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan, lahu, hanya bagi Allah, ad-dina, seluruh amalan. Ad-din ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai kullul amal, seluruh amalan, hunafa'a, dalam keadaan hanif, dalam keadaan dia condong kepada tauhid. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, an Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al a'malu binniyat. Ini hadis yang sangat masyhur, ya. Sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung dengan niatnya.
Al-a'mal ini lafdun am. Dia jamak taksir, diberikan alif lam, ditakrif dengan alif lam, maka dia semua amalan. Diterjemahkannya begitu. Semua amalan itu bin niat, tergantung niatnya. Walikul limri'im manawa. Dan bagi setiap seseorang itu manawa. Bergantung dengan apa yang dia niatkan. Artinya seorang itu dapat pahala atau tidak, amalannya diterima atau tidak, itu bergantung dengan apa yang dia niatkan. Dia belajar niatnya untuk supaya followernya banyak di Instagram misalkan begitu, ya dia dapatnya itu. Dia dapatnya itu. Dia belajar agama supaya dia menjadi orang yang bertakwa, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat itu. Kemudian wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafi as-solihina illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Wa ma sabaqa, dan tidaklah sabaqa man sabaqa, orang yang telah berlalu, orang yang telah lewat. Wala wasala man wasala, dan tidaklah sampai kepada kita minas salafis soleh, dari berita atau kabar-kabar, cerita-cerita tentang salafus soleh, orang-orang yang terdahulu. Illa itu melainkan bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Karena mereka mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tidaklah sampai berita kepada kita tentang ulama-ulama kita yang terdahulu itu, bagaimana mereka itu luar biasanya, itu sebabnya satu. Karena mereka ikhlas lillahi rabbil alamin. Qala Abu Bakrin al-Marudhi rahimahullah, berkata Imam Abu Bakr al-Marudhi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah. Kata beliau, aku mendengar ada seseorang itu berkata kepada Abu Abdullah. Abu Abdullah ini yakni maksudnya Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad, Imam Hambali. Wa dzukira lahu as-sidqa wal ikhlasa. Kemudian disebutkan kepada Imam Ahmad tentang as-sidq. As-sidq itu jujur, wal ikhlas, dan ikhlas. Faqala Abu Abdullah, kemudian Imam Ahmad komentar, bihadza irtafa'al qaum. Dengan sebab itulah jujur dan ikhlas irtafa'al qaum. Satu kaum itu menjadi naik derajatnya. Nah, jadi ada orang kemudian cerita di depannya Imam Ahmad tentang jujur dan ikhlas. Ini dua ini, jujur dan ikhlas. Kemudian kata Imam Ahmad apa? Bihadarta fa'al qaumu. Dengan itulah satu kaum menjadi naik derajatnya. Jadi selain jujur dia harus ikhlas. Maka kalau kita mau naik derajatnya, masyarakat kita mau naik derajatnya, caranya satu. Ikhlas dan jujur. Ikhlas dan jujur. Kemudian kata Syekh Saleh, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Dan hanyalah al-mar'u, seseorang itu yanal, meraih ilmu, itu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jadi seorang itu bisa dapat ilmu itu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ikhlasnya semana, maka dia akan dapat ilmu segitu. Semakin ikhlas dia, insya Allah kadar ilmu yang dia dapat semakin banyak. Kadar ilmu yang dia dapat semakin banyak. Nah kemudian timbul pertanyaan, kalau gitu ikhlas itu caranya gimana? Apa yang dimaksud ikhlas ketika belajar? Kan gitu. Kan ulama cuma ngomong, kamu kalau belajar, kamu kalau nyantri itu kudu ikhlas. Harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas maka nggak dapat ilmu begini-begini. Nah, terus niat ikhlas itu yang kayak apa modelnya? Nah, sama beliau di sini kasih tahu. Wal ikhlasu fil ilmi yaqulu ala arba'ati usulin. Ikhlas di dalam ilmu, di dalam belajar, itu yakumu, itu bisa menjadi tegak ala arba'ati usulin, atas 4 pondasi. Atas 4 pondasi. Jadi dengan 4 hal ini orang dibilang ikhlas ketika belajar. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Dengan 4 pondasi ini, tatahaqqaqu niyatul ilmi, maka terwujudlah niat ikhlas ketika belajar lil muta'allimi, bagi seorang santri, idza qasadaha, kalau dia berniat dengan 4 hal ini. Nah, jadi 4 ini dikasih
dikasih guide sama beliau, dikasih apa namanya tata caranya. Gimana bentuk ikhlas ketika belajar? Nah, dengan 4 ini. Apa saja? Al-awwalu, niat yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi. Seorang bisa disebut ikhlas belajar, ikhlas menuntut ilmu, ikhlas nyantri, itu niatnya raf'ul jahli an nafsihi. Untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Satu, saya belajar supaya saya ini nggak bodoh-bodoh amat gitu. Saya ini orang bodoh, makanya saya belajar. Nah, itu bisa disebut ikhlas. Caranya gimana? Mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, bita'rifiha ma'alaiha minal ubudiyat. Dengan ta'rif, dengan mengakui, dengan pengakuannya dia, ma'alaihi, terhadap kewajiban-kewajibannya minal ubudiyat. Dari bentuk-bentuk ubudiyah, bentuk-bentuk ibadah. Wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Kemudian menyadarinya dia ala maqasidil amri wan nahyi, atas tujuan-tujuan perintah dan larangan. Artinya dia itu sebagai seorang hamba itu kan harus ibadah dan harus melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kalau dia nggak tahu ibadahnya kayak apa, kalau dia nggak tahu perintah itu apa, kalau dia nggak tahu larangan Allah itu apa, maka nggak mungkin dia bisa melakukannya. Makanya dia belajar. Itu yang dimaksud dengan niat mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian atsani, niat yang kedua adalah raf'ul jahli anil khalqi. Niat mengangkat kebodohan dari orang lain. Dia udah belajar, ya sudahlah. Karena saya sudah belajar, saya nggak mau lihat teman saya bodoh. Saya sayang sama keluarga saya, sama teman-teman saya, sama tetangga saya. Gimana caranya orang-orang tersebut, kaum muslimin nggak bodoh juga? Maka ini niat yang kedua. Supaya orang lain nggak ikut bodoh juga. Caranya gimana? Bita'limihim, dengan cara mengajarkan mereka, wa irsyadihim, dan menunjukkan mereka lima fihi sholahu di dunyahum wa akhiratuhum. Karena di dalam mengajarkan ilmu itu terdapat kebaikan dunia dan akhiratnya mereka. Dan ini niat yang kedua. Cara apa namanya? Disebut dengan ikhlas itu supaya kita menghilangkan kebodohan dari orang lain. Asal itu niat yang ketiga, itu bagaimana supaya orang itu disebut ikhlas ketika belajar, ketika nyantri, itu adalah ihya'ul ilmi. Niat menghidupkan ilmu agama. Wa hifdzuhu minad doya, dan menjaganya dari ditelantarkan atau disia-siakan. Jadi orang yang nyantri itu sebenarnya kan nggak banyak. Mungkin kalau kita lihat sekarang banyak gitu, tapi dibandingkan yang tidak belajar dan tidak nyantri itu kan perbandingannya kan jauh antara orang yang belajar dan orang yang tidak belajar ilmu agama. Maka niat untuk menghidupkan ilmu supaya ya daripada ilmu agama nanti mati, kemudian orang itu bodoh semua, maka kita belajar. Apalagi belakangan ini kita lihat betapa banyak para ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat saya di Betawi itu, kalau bisa dibilang paku-paku buminya Betawi itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala berturut-turut dalam jangka waktu 2 hari. Kemarin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kemudian setelah itu Kiai ini Lutfi Fatullah. Itu 2 orang itu adalah ulama-ulama besar yang kemudian Allah wafatkan dalam kondisi wabah ini. Nah, kalau ulama itu sudah meninggal, sudah wafat, maka ilmu itu bisa tercabut. Caranya gimana supaya ilmu itu tetap lestari, dipelajari dan dihidupkan. Nah, kemudian ar-rabi'u yang keempat adalah al-amalu bil ilmi. Niatnya adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini yang paling penting juga justru. Jadi setelah belajar itu dia punya tanggung jawab untuk mengamalkan. Kenapa? Karena ilmu itu utang. Dan cara melunasinya itu salah satunya dengan diamalkan. Dengan diamalkan. Maka kalau nggak diamalkan nanti kayak orang Yahudi ya. Kemana-mana bawa kitab tapi dia nggak tahu apa isi kitabnya. Nah, kemudian kata beliau, walaqad kana salafu rahimahullahu yakhafuna
fawatal ikhlasi fi talabihim al-ilma. Dan sungguh dulu para salaf rahimahullahu taala, mereka khawatir kehilangan ikhlas di dalam proses belajar mereka terhadap ilmu. Wa tawarrauna anid du'aihi. Dan mereka warok. Mereka itu sangat menjaga diri dari mengklaim kalau mereka itu ikhlas. Jadi mereka khawatir kehilangan ikhlas ketika belajar, dan juga mereka sangat berhati-hati untuk mengklaim, ya saya ini udah ikhlas. Nah, mereka berhati-hati. Kenapa? La annahum la yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan karena mereka itu tidak bisa mewujudkan ikhlas itu di dalam hati mereka, tidak. Tapi karena mereka memang sangat menjaga diri supaya jangan sampai mengklaim kalau mereka itu sudah ikhlas. Su'ilal Imamu Ahmadu, Imam Ahmad pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah? Wahai Imam Ahmad, kamu itu belajar itu lillah. Kamu belajar itu ikhlas untuk Allah. Ini ada orang nanya begini nih sama Imam Ahmad. Wahai Imam, kamu itu selama ini belajar itu lillahi ta'ala enggak? Gitu kan. Faqala, maka kata Imam Ahmad apa jawabnya? Lillahi azizun. Belajar ilmu lillahi ta'ala itu azizun, berat. Sesuatu yang berat. Imam Ahmad nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Ya, kenapa? Kalau bilang iya, makanya ini kalau pernah belajar Ta'limu Ta'lim karyanya Imam Zarnuji, ini ulama dulu kalau ditanya kamu ikhlas atau tidak, mereka jawabnya bukan iya, bukan tidak. Kalau jawab iya, maka takutnya itu mengklaim sesuatu yang tidak dia kerjakan. Kalau jawab tidak, maka dia dosa. Kenapa? Karena belajar bukan untuk Allah kan riya. Itu dosa. Jadinya gimana? Mereka tidak menjawab ya, tidak menjawab tidak. Nah, ini contohnya gimana? Contohnya Imam Ahmad ini. Ketika ditanya, kamu belajar ilmu lillah, wahai Imam. Imam Ahmad bilang, kalau belajar lillah itu berat. Lakinnahu, akan tetapi, belajar itu syai'un, sesuatu yang hubbiba ilayya. Allah jadikan saya cinta untuk belajar. Fatolabtuhu, maka saya pun belajar. Nah, lihat. Imam Ahmad jawabnya bukan ya, bukan tidak, tapi beliau jawabnya, ilmu itu sesuatu yang saya itu sama Allah itu dibikin cinta. Maka karena saya cinta, saya mencari ilmu tersebut. Saya belajar. Nah, bukan jawab ya, bukan jawab tidak. Mereka itu orang yang sangat berhati-hati ketika ditanya apakah belajarnya ikhlas atau Allah lillahi ta'ala atau tidak. Ya. Kemudian kata beliau, waman doya al-ikhlaso fatahu ilmun kathirun wa khairun wafirun. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan ikhlas ketika belajar, fatahu ilmun kathirun, maka ilmu yang banyak telah luput dari dia, wa khairun wafirun, dan kebaikan yang berlimpah juga luput dari dia. Kemudian wayan bagi liqasidis salamati an yatafaqqada hadal asla. Dan hendaknya bagi orang yang meniatkan, orang yang punya niat untuk selamat dunia akhirat, an yatafaqqada hadal asla, supaya dia mengecek hadal asla. Pondasi ini. Apa itu wal ikhlas? Ikhlasnya. Dia selalu cek nih. Kalau orang pengen selamat waktu belajar, dia selalu cek niatnya. Fi umurihi kulliha. Di dalam urusannya semuanya. Daqiqiha wa jaliliha. Baik urusannya itu yang dakik, yang detail, yang kecil-kecil, wa jaliliha. Atau yang besar-besar, yang yang luas-luas. Sirriha wa alaniha. Baik urusannya itu sembunyi-sembunyi, wa alaniha. Atau terang-terangan. Dia harus cek terus niatnya. Wa yahmilu ala hadha at-tafaqqudi syiddatu ma'alijatin niyati. Maka yahmilu ala hadat tafaqqudi, membawanya atas selalu mengecek niatnya itu syiddatu mu'alajatin niyat, beratnya mengobati niat. Jadi beratnya mengobati niat itu membuat dia selalu mengecek niatnya. Selalu mengecek niatnya. Kenapa? Karena memperbaiki niat itu sesuatu yang berat. Bagaimana qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, ma'allajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini imam besar loh, Sufyan Ats-Tsauri ini imam besar, seorang tabi'in.
Kata beliau, "Ma'ala jitu syai'an." Saya nggak pernah mengobati sesuatu, saya nggak pernah memperbaiki sesuatu asyadda alayya min niyati. Yang lebih berat daripada niat saya. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Awalnya kadang ikhlas, entar tengah-tengah nggak ikhlas. Ketika nggak ikhlas dibenerin. Awalnya mungkin nggak ikhlas dibenerin. Jadi jangan sampai ketika di awal belajar, oh saya ini belum ikhlas, akhirnya nggak jadi belajar, itu nggak boleh, nggak boleh. Misalkan nih di awal-awal mungkin dia belum dapat rima supaya niat ikhlasnya itu ada. Dia perbaiki terus sambil belajar, sambil belajar. Jadi jangan sampai ini jadi alasan nih. Wah saya ini belum ikhlas nih, saya belum bisa nih. Akhirnya dia nggak belajar. Nah ini juga salah, juga salah. Jadi niat itu diperbaiki sepanjang dia belajar. Awal belajar dia benerin, tengah-tengah dia benerin, akhir dia benerin, ketika mau beramal dia benerin, ketika mau ngajar dia benerin, terus seperti itu. Kenapa? Karena namanya niat itu tata kolab, senantiasa berubah-ubah. Balqala Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah, bahkan Sulaiman Al-Hashimi pernah berkata, rubbama uhaddisu bi hadisin wahidin wali niyatun. Bisa jadi kata Sulaiman Al-Hashimi, saya menceritakan, saya menyampaikan di hadisin wahidin, sebuah hadis wali niyatun. Dan ketika menyampaikan sebuah hadis itu, niat saya bagus. Saya punya niat yang bagus. Fa'idha ataitu ala ba'dihi. Tapi ketika saya sampaikan sebagian hadis tadi, baru sebagian disampaikan, taghayyarat niyati. Niat saya berubah. Tuh lihat. Kata Sulaiman Al-Hashimi, waktu saya nyampaikan sebuah hadis, itu awalnya niatnya bagus. Awalnya niatnya benar. Tapi ketika baru disampaikan separoh, baru disampaikan sebagian, itu niatnya berubah. Niatnya berubah. Maka bagaimana? Fa'idal hadithul wahidu tahtaju ila niyatin. Bahkan untuk nyampaikan, untuk ngajarin satu hadis saja, itu butuh kepada niat yang banyak. Artinya butuh kepada niat yang banyak itu butuh untuk memperbaiki niat selalu. Awalnya mungkin ikhlas. Ketika disampaikan baru ngomong nih sekali sebelum selesai hadisnya, niatnya berubah, dibenerin lagi. Belum selesai, niatnya berubah lagi, dibenerin lagi. Bahkan kata beliau, satu hadis saja butuh untuk memperbaiki niat berkali-kali. Itu simpul yang kedua tentang mengikhlaskan niat ketika belajar. Sekarang kita lihat al-ma'kidus tsalits, simpul yang ketiga. Adab ketiga seorang santri ketika ingin belajar adalah jam'u himmatin nafsi alaihi. Dia harus jamak, dia harus menghimpun, dia harus menyatukan himmah jiwanya, tekad jiwanya alaihi, atas ilmu tersebut. Jadi yang ketiga ini dia harus semangat, fokus, dan punya himmah yang tinggi, punya tekad yang kuat ketika belajar. Karena orang belajar ilmu agama itu bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang mudah. Ya. Saya sering katakan, Islam itu cabang ilmunya itu banyak. Dan nggak ada agama yang punya cabang ilmu sebagaimana Islam. Bahasanya aja, bahasa Arab, itu cabangnya itu, yang saya tahu mungkin ada 5 ya. Nahwu, sorof, kemudian bayan, badi', ma'ani. 5. Itu dalam ilmu bahasa saja ya, dalam ilmu bahasa. Dalam ilmu tafsir, belum nanti ilmu tafsir, belum nanti sababun nuzul. Dalam ilmu hadis, belum nanti mustalahul hadis. Dalam ilmu tauhid, itu sudah betapa banyaknya cabang ilmu. Orang kalau nggak punya tekad yang kuat baru ngeliat, sudah ditinggal. Nah, nggak bisa. Jadi belajar itu butuh tekad yang kuat. Tujma'u al-himmatu alal matlubi bitanaqqudi salah satu umurin. Kemudian kata beliau, tujma'u terkumpul al-himmatu. Tekad itu alal matlub, atas sesuatu yang dicari itu bitanaqqudi salah satu umurin. Dengan mewujudkan 3 hal ini. Orang bisa disebut himmahnya tinggi, tekadnya tinggi itu dengan cara mewujudkan 3 hal ini.
Awwaliha yang pertama adalah al-hirsu ala ma yanfa. Senantiasa semangat atas yang bermanfaat bagi dia. Dia harus semangat kalau apa saja yang mendatangkan manfaat dia harus semangat. Wah, ini ada kajian nih, semangat. Oh, ini ada apa namanya belajar Quran nih, semangat dia. Pokoknya yang manfaat bagi dia, dia semangat. Famata wufiqal abdu ila ma yanfa'uhu harasu alaihi. Kapan saja seorang hamba itu dapat taufik, diberikan taufik oleh Allah ila ma yanfa'uh untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, harasu alaihi. Hendaknya dia bersemangat atasnya. Itu yang pertama, semangat. Taniha, yang kedua, al-isti'anatu billahi ta'ala fi tahsilihi. Tentu saja yang kedua adalah isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi tahsilihi untuk mendapatkan tekad yang kuat tersebut. Jadi tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Falisiha, yang ketiga adalah adamul ajzi an bulughi al-bughyati minhu. Tidak merasa lemah dari mendapatkan al-bughyah, cita-cita tadi. Mencapai tujuan yang dia inginkan. Jadi jangan lemah. Jangan istilahnya apa? Jangan goyah, jangan nggak fokus, jangan gagal fokus di tengah jalan. Waqad jumi'at hadil umuru salah satu fil haditsil ladzi rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sungguh tiga perkara tadi telah terkumpul di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Satu, semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, kemudian minta pertolonganlah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Nah, tiga ini itu ada dalam hadis. Ini adalah nasihat bagi kita supaya kita fokus, punya tekad yang kuat. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-Junaid rahimahullah. Imam Junaid rahimahullah pernah berkata, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Ma tidaklah talaba ahadun, seorang itu mencari sesuatu bijiddin wa sidqin, dengan sungguh-sungguh dan jujur, illa nalahu, melainkan pasti dia akan dapat. Seseorang kalau mencari sesuatu itu dengan sungguh-sungguh dan jujur, pasti dia dapat. Pasti dapat. Wa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Meskipun dia nggak dapat semua, minimal dapat sebagiannya. Jadi kalau mau dapat sesuatu itu jangan ditinggal sama sekali. Makanya dalam kaidah fikih ada kaidah ma la yanalu kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa diraih secara keseluruhan jangan ditinggal semua. Kita nggak bisa dapat sesuatu secara total, secara penuh. Ya jangan ditinggal semua. Jadi dalam Islam itu nggak ada istilah kepalang basah. Ya sudahlah, saya ini udah bodoh, nggak bisa belajar, udah sama sekali nggak belajar. Nggak ada. Jadi sesuatu itu nggak boleh ditinggal sama sekali. Kenapa? Karena mungkin saja sebagiannya kita masih bisa dapat. Nah, kemudian qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Al-Fawaid, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau idza tala'a najmul himmati fi dhilami lailil batalati, apabila telah terbit bintang tekad di kegelapan malam, warodifahu qamarul azimati, kemudian diikuti oleh rembulan tekad gitu. Asyraqatil ardu binuri rabbiha, maka bumi itu akan diterangi dengan cahaya Rabb-nya. Jadi selama bintang himmah, bintang tekad itu telah terbit di kegelapan malam, kemudian diikuti oleh rembulan tekad, maka pasti bumi itu akan terang. Jadi ini nasihat bagi kita untuk senantiasa menjaga tekad dalam menuntut ilmu, dalam nyantri. Kemudian wa inna ma mimma ya'li al-himmatu
wa yasmu bin nafsi i'tibaro haliman sabaqo. Ya. Kemudian sesungguhnya di antara hal-hal yang yu'li al-himmata, ya, yu'li al-himmata, yang menimbulkan tekad, wayasmu bin nafsi, dan meninggikan jiwa, itu i'tibaru haliman sabaqo, mengambil pelajaran keadaan orang-orang yang telah lalu, telah lewat. Ini termasuk sesuatu yang bisa menimbulkan tekad, menjaga semangat. Itu adalah melihat sejarah orang-orang yang telah lewat. Wa ta'arrufa himamil qaumil madin, dan mengenali bagaimana tekad orang-orang atau kaum yang telah terdahulu, yang telah mendahului kita. Bagaimana tekadnya mereka. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar kisahnya Imam Bukhari, bagaimana seorang Imam Bukhari itu punya otak demikian luar biasanya. Kemudian kalau pernah dengar kisahnya Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang lain, itu kita akan kok bisa ya ada orang kayak gitu. Itu gimana caranya mereka belajar gitu. Maka kita lihat di sini. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hambal, dan Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hambal, karena dulu wahwa fisiba, ketika beliau masih muda, masih kecil, rubbama aradal khuruja qoblal fajri ila khilaqis syuyuh. Waktu masih kecil, beliau ini pengen keluar dari rumahnya sebelum fajar. Fajar itu sebelum subuh, untuk menghadiri pelajaran-pelajaran para syekhnya, gurunya. Ya bayangkan, berangkat sebelum subuh, nanti sampai tempat syekhnya subuh, kemudian sholat di sana, nungguin pelajarannya mulai. Fata'khudhu ummuhu bisiyabihi. Kemudian ibunya ketika ngelihat Imam Ahmad mau keluar pagi-pagi buta, ibunya ngambil bajunya, watakulu, kemudian ibunya ngomong rahmatan bihi, sebagai bentuk kasih sayang, hatta yu'adzinan nasu au yusbihu. Wahai Ahmad, tunggu sebentar sampai orang-orang itu azan atau datang subuh. Kau baru berangkat. Jangan pagi-pagi buta. Ini menunjukkan apa? Imam Ahmad dari kecil itu sudah kayak gitu. Makanya nggak heran setelah itu beliau jadi imam besar. Cara belajarnya aja kayak gini. Cara belajarnya kayak begini. Nah, kita kadang gurunya nungguin kan gitu kan. Padahal ngajinya ya dari rumah kan gitu kan. Nah, ini menunjukkan bedanya antara Imam Ahmad dengan orang-orang zaman sekarang. Kemudian waqara'a al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah Sahih al-Bukhari. Kemudian beliau Syekh Shalih Utsaimin membawakan sebuah kisah yang lain. Al-Khatib al-Baghdadi itu pernah membacakan kitab Sahih Bukhari kullaha, semuanya, ala Ismail al-Khiri, di depan gurunya yang bernama Ismail al-Khiri, fi salah satu majalisa, dalam 3 kali duduk, dalam 3 kali majelis. Sahih Bukhari itu kitab yang berisi ribuan hadis gitu ya. Itu dihabiskan dalam 3 kali majelis. Isnani minha fi lailataini min waqti sholatil maghribi ila sholatil fajri. 2 kali majelis itu di malam hari, dimulai dari waktu sholat maghrib, habis maghrib, sampai sholat subuh. Sholat maghrib, sholat isya, istirahat, habis sholat isya, lanjut sampai subuh. 2 malam. Wal yauma tsalisa, dan hari ketiga itu min sahwatin nahari. Ketika pertengahan siang, maksudnya di waktu duha, ila sholatil maghrib, sampai sholat maghrib. Kemudian wa minal maghribi ila tulu'il fajr. Kemudian dilanjut lagi dari maghrib sampai subuh. Luar biasa. Khatam Sahih Bukhari. Dalam 3 kali duduk. Dibacakan di depan gurunya Ismail al-Khiri. Wa kana Abu Muhammadin ibnu At-Tabban awwala ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Dan dulu Abu Muhammad ibnu Tabban di awal-awal belajarnya, dia itu biasa belajar di sepanjang malam.
Dia belajar sepanjang malam, membaca sepanjang malam. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil qiraati bil laili. Kemudian ibunya ngelihat anaknya ini ketika belajar tarhamuhu, ibunya merasa sayang, merasa punya kasih sayang kepada dia. Wa tanhahu an qiraati bil laili. Kemudian ngelarang anaknya untuk baca di malam hari. Dilarang, kamu jangan baca malam-malam, nanti capek udah tidur. Fakana ya'khudul misbaha. Nah, tapi namanya anak ini dia nggak membantah ibunya, nggak membantah. Tapi dia mengambil kemudian dia mengambil lampu misbah wa yaj'aluhu tahta al-khafnati. Kemudian dia jadikan lampu itu di bawah khafnah, syai'in minal aniyati al-azimah. Bejana besar. Jadi dia ambil lampu, dia taruh di tempat atau tempayan gitu ya, bejana besar, kemudian dia taruh di situ. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan ada lampu, ditutup. Kemudian yatadhaharu bin naum. Kemudian dia etok-etok pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Kemudian fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'ala darsi. Kalau ibunya sudah tidur, dia keluarin lampunya, kemudian dia mulai belajar lagi. Dia mulai belajar lagi. Ini luar biasa. Bagaimana para ulama terdahulu itu seperti itu. Zaman dulu nggak kayak sekarang, lampu enak gitu. Lampu sentir, tulisannya masih pakai tinta, bacanya masih nggak enak. Sekarang udah bisa pakai handphone, baca. Kitab juga udah dicetak enak, kemudian lampu juga udah banyak, listrik itu udah di mana-mana. Nah, ini makanya bedanya antara orang dulu sama orang sekarang. Fakun rojulan rijluhu ala taro sabitatun. Maka jadilah kamu bagaikan seseorang yang kakinya ala taro di tanah sabitatun, itu kokoh. Jadi jadilah kamu bagaikan seseorang yang kakinya itu berdiri di atas tanah, wahamatu himmatihi fauqat thuraya samikotun. Dan puncak cita-citanya itu berada di atas Suraya. Suraya itu nama bintang ya. Kalau di kita jadinya Surya. Suraya, Surya. Di atas bintang Surya samikotun, digantungkan. Nah, ini mungkin jadi bahasa pepatah kita, gantungkan cita-citamu setinggi bintang. Nah, ini ternyata pepatah Arab ya. Walatakun syabal badani asyaba al-himmati. Dan jangan kamu jadi sebagaimana syabal badan. Orang yang badannya muda, tapi asyaba al-himmah. Tapi tekadnya itu udah ubanan. Jangan kamu jadi seorang yang badannya masih muda, tapi tekad semangatnya itu sudah ubanan. Fa inna himmata shadiqi la tashibu. Karena sesungguhnya tekadnya orang yang jujur itu tidak akan pernah beruban. Tidak akan pernah beruban. Karena Abul Wafa Ibnu Aqil ahadu adkiya'il alimi min fuqaha'il Hanabilah. Dan dulu Abul Wafa Ibnu Aqil, salah seorang ulama dari kalangan ahli fikih Hanabilah, yunsidu, beliau bersyair, bernasyid, wa huwa fis samanin, dalam keadaan beliau sudah umur 80. Kata beliau, masyaba azmi wala hazmi wala huluki, tidaklah beruban azmi, tidak akan pernah beruban azmi, cita-citaku, tekadku, wala hazami, dan juga tidak pula hazamku, kemauanku, wala huluki, dan tidak pula akhlakku, wala walai, wala dini, wala karomi, dan tidak pula akan pernah beruban walai, loyalitasku, wala dini, tidak pula agamaku, wala karomi, dan tidak pula kedermawananku. Wa inna ma'tado sya'ri ghaira sibghatihi, dan hanyalah i'tado, menjadi berubah, sya'ri, rambutku, ghaira sibghatihi, tidak sebagaimana sibghahnya, celupan awalnya kan hitam. Jadi yang berubah itu cuma rambut saya saja, yang dulunya hitam sekarang udah nggak hitam.
wa syaibu fi sya'ri ghairu sya'bi fil himami. Sedangkan uban di rambut itu bukanlah uban di dalam tekad. Jadi artinya bolehlah uban kepala saya beruban, tapi tekad semangat saya nggak boleh pernah beruban. Bolehlah badan saya menua, tapi tekad dan semangat saya tidak boleh menua. Ini Masya Allah. Ini adalah syair dari seorang ulama Hanabilah, yaitu Abul Wafa Ibnu Aqil. Ya. Baik, wallahu ta'ala alam biswab. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan yang saya mohon ampun atasnya. Kita akhiri dengan baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Wahyu. Jazakallahu khair, Pak Lili.